dengan matang dari mulai sekarang. Saya target 3,5 tahun, maka selesaikan semua kewajiban dari proses perkuliahan, nilainya terpenuhi dan seterusnya. Nanti di semester akhir sudah mulai menyusun skripsi begitu ya. Jadi yang kemarin di pendidikan matematik ada satu orang yang mendapatkan cum laude, kemudian dapat beasiswa di S2 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari 2016 ya, yang videonya ada di yang sempat viral saat itu dari program studi pendidikan matematika. Nah, kalian sangat mungkin terbuka lebar kesempatan karena masih semester 1, angkatan 2020, sehingga masih mungkin merencanakan hal-hal yang sekiranya pas dari segi kemampuan kalian, dari segi semangat kalian, sehingga kalaupun kalian lulus tepat waktu atau lulus 3,5 tahun, itu saya rasa akan sangat membanggakan orang tua kalian. Mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, kemudian masuk lagi kepada program bimbingan akademik. Bimbingan akademik itu dari kalender akademik yang kami terima itu di minggu ini ya, dilaksanakan minggu ini. Sebentar. Yaitu tanggal 22 hari ini sudah mulai perekapan nilai ya, perekapan nilai ke Salam. Kami sudah mulai mencicil. Kemudian 24 sampai 27 itu bimbingan akademik dan KRS. Pastikan kalian KRS dulu sama seperti semester 1. Kemudian saya share screen ya biar jelas. Revisi. Oke. Nah, di sini kita sekarang ada di tanggal ini 22 sampai 23 proses perekapan nilai semester ganjil. Kemudian ini 24 sampai 27 kalian bimbingan KRS, kontrak KRS online dan pencetakan KRS. Ya, ini 24 sampai 27. Kalau saya cek dari segi registrasi atau pembayaran, masih banyak memang yang belum melakukan pembayaran, maka ini tidak akan bisa masuk ke sini kalau yang belum melaksanakan pembayaran. Karena pembayaran itu adalah menjadi kunci dari proses kontrak KRS, pengambilan KRS ya. Maka kalian hari ini terakhir yang saya tahu, atau besok ya? Oh ya, sorry, besok. 23 Februari besok terakhir. Setelah besok, maka status kalian akan berubah menjadi mahasiswa aktif kembali, maka baru bisa tanggal 24-nya mengambil mata kuliah. Saya rasa mata kuliahnya sudah kalian ketahui atau belum ya? Mudah-mudahan tahu. Kalau belum ada yang belum tahu, saya rasa sudah ada muncul di mata kuliah yang ditawarkan untuk semester genap, informasi mata kuliah ditawarkan untuk angkatan 2020. Klik 2000 angkatan 2020 atau semester genap begitu. Di situ ada kalkulus 2 atau kalkulus integral, kemudian aljabar matrik dan lain-lain. Ada 9 mata kuliah, total 20 SKS. Nah, kalau IPK-nya semester 1 masih kurang dari 3,01, maka pas kalian jatahnya 20. Sekarang posisi kalian ada di mana IPK-nya? Apakah di 3,00? Kalau 3,00 sampai 2,56 kalau tidak salah ya itu masih aman 20 karena semester 2 masih diberikan 20 SKS. Kalau di bawah itu 2,5 ke bawah itu kemungkinan kalian harus meninggalkan satu mata kuliah. Begitu. Semester 3 nanti juga sama. Semester 3 kalian harus minimal kalau ingin mengambil 24 SKS, maka minimal kalian mengambil atau mempunyai IPK 3,01. Selebihnya, maka kalian akan studi lancar ya, kalau memang setiap semester minimal memenuhi standar IPK itu. Jadi untuk lulus 3,5 tahun sangat mungkin. Oke, jadi kisah sekarang di posisi ini 22 sampai 23 masih proses pembayaran, registrasi,
Kemudian nanti 24 hari Rabu ini masuk ke bimbingan akademik atau kontrak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana proses bimbingan akademik? Nanti saya akan share nomor kontak dari masing-masing pembimbing. Ya, ada 12 pembimbing yang dipergunakan dari mulai Bu Nunung, Prof. Rahayu, kemudian Pak Agus, lalu Bu Wati, Pak Asep Jihad, Pak Ion, Bu Yayu, Pak Hamdan, Bu Ida, kemudian Bu Tika, Bu Tutut. Ya, itu pembimbing masing-masing. Nanti saya share nomor kontaknya masing-masing, kecuali kalau yang sudah punya, misalnya Pak Ion sudah ada, kalian kan belajar geometri, kemudian kalkulus, Bu Juju, yaitu sudah tahu, sudah bertemu. Kemudian Prodi deh. Ini pohon karek udah. Gimana ada. Ya, kita lanjutkan. Kemudian satu lagi Pak Asep Jihad ya. Pak Asep Jihad kalian juga sudah tahu nomor kontaknya masing-masing. Jadi saya tinggal menambah beberapa lagi yang belum. Nanti teknisnya kalian bentuk lagi grup kecil, grup masing-masing kelompok. Siapa yang pembimbingnya Pak Asep Jihad, siapa yang pembimbingnya Bu Ayu atau Pak Rahayu, Bu Yayu, kemudian Bu Juju dan seterusnya. Buat grup, kemudian pilih koordinator grup bimbingan akademik masing-masing. Nanti koordinatorlah yang bertugas untuk menghubungi dosen yang bersangkutan. Pak, Ibu, mohon maaf, saya perwakilan dari angkatan 2020, kebetulan bimbingan akademiknya dengan Ibu, gitu ya. Mohon jadwal atau mohon berkenan untuk bimbingan pada tanggal 24 sampai 27 begitu ya. Walaupun nanti juga saya akan atau kami prodi akan menjadwalkan ya, akan dijadwalkan siapa dan tanggal berapa begitu ya. Jadi tapi kalian perkenalkan dulu ke dosen masing-masing sehingga dosennya nanti minimalnya meng-save nomor kalian, nomor WA, kemudian nanti akan lebih gampang dalam berkomunikasi seperti itu. Nah, kemungkinan nanti bimbingannya juga akan diprogram melalui Zoom, ya, melalui Zoom karena tidak mungkin kita melaksanakan secara offline. Jadi melalui Zoom kita akan share linknya nanti di room masing-masing. Silahkan kemukakan apa yang menjadi permasalahan selama perkuliahan di semester ganjil kemarin dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir. Nanti pembimbing akademik akan menyampaikan ke prodi permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi selama perkuliahan itu. Kita akan coba carikan solusinya sehingga pada saat semester genap permasalahan itu tidak terjadi kembali. Kecuali kalau permasalahannya mohon maaf di jaringan, di kuota misalnya ya. Itu kalau jaringan bukan kewenangan kami ya untuk menyelesaikan itu, memang jaringannya berarti kalian harus berusaha untuk mencari provider lain yang memang maksimal jaringannya. Tapi kalaupun yang berkaitan dengan program pembelajaran, proses perkuliahan, maka kami akan berusaha untuk menanggulanginya, menyelesaikan masalah atau mencari solusinya seperti apa. Bagaimana kalau permasalahannya kuota? Alhamdulillah ya, selama semester kemarin tidak ada yang mengeluh atau tidak ada laporan kepada kami tentang permasalahan kuota yang dialami oleh mahasiswa. Tapi jika pun ada yang permasalahan atau mengalami permasalahan itu pada saat semester ke depan, maka silahkan komunikasikan dengan kami. Nanti akan kami carikan atau sama-sama kita cari solusinya. Sehingga permasalahan kuota dan lain-lain yang bisa mengganggu proses pembelajaran itu akan segera diselesaikan.
Kita selesaikan dengan bersama-sama ya mencari solusinya. Kami mencari solusi, kalian juga mencari solusi. Kemudian setelah kalian menghubungi dan punya jadwal, maka silahkan kemukakan tadi, ikuti apa yang diarahkan oleh pembimbing akademik. Jangan sampai kalian lost kontak, karena ini beberapa angkatan 2020 ini sudah mulai nih berguguran. Dari semester awal kemarin ada sekitar 4 atau 5 orang ya yang sudah mulai mengundurkan diri, pindah atau mau mencoba lagi di keberuntungannya di tahun ini untuk UTBK dan lain-lain, atau di SNPTN dan seterusnya, untuk program studi dan perguruan tinggi yang diharapkan sebelumnya. Itu tidak masalah, silahkan saja. Ya. Itu tentang bimbingan akademik. Ya. Lalu biasanya yang kita jadwalkan itu di awal semester saja. Ya, di awal-awal semester. Nanti tengah semester kemudian akhir semesternya silahkan kalian langsung berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Pak, kami ada beberapa dari anggota kami atau Kak, saya punya kesulitan dalam masalah perkuliahan, bolehkah saya berkonsultasi dengan Bapak Ibu tentang hal itu? Begitu ya. Jadi silahkan. Yang penting kalian sudah dapat pembimbing akademiknya siapa, kemudian sudah nanti akan kami fasilitasi untuk bertemu walaupun secara online. Nanti setelah itu silahkan kalian atur sendiri dengan pembimbing akademiknya kapan dan di mana atau seperti apa bimbingan selanjutnya begitu. Jadi yang kita fasilitasi memang di awal-awal saja. Kecuali kalau offline biasanya kita rembukan bersama, kumpulan atau disebut dengan bimbingan bersama. Bimbingan bersama antara dosen dengan mahasiswa semua dalam satu ruangan. Nanti setelah selesai awal-awal, nanti seterusnya adalah kalian berkelompok sesuai dengan kelompok pembimbingnya masing-masing. Begitu. Nah, itu untuk bimbingan akademik ya. Silahkan kalian punya kesempatan untuk menyelesaikan semua masalah, berkomunikasi dengan dosen. Pak, gimana kalau kami tidak menemukan solusi dengan dosen? Maka biasanya kita sediakan juga layanan bimbingan konseling. Kalau dulu di SMA SMP itu adalah BK gitu ya. Guru BK. Nah, kalau yang sekarang itu adalah ada satu unit di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang mana unit itu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mahasiswa dan proses perkuliahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pembimbing akademik. Begitu. Jadi nanti kalian sampaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan perkuliahan kepada dosen pembimbing akademik, dan kalau pembimbing akademiknya tidak bisa menyelesaikan, maka biasanya diarahkan ke prodi. Kalau prodi juga masih tidak bisa menyelesaikan, maka diarahkan ke tim bimbingan konseling itu di Fakultas Tarbiyah, begitu ya. Itu kita sudah sediakan. Baik, adapun nanti bentuk KRS yang kalian nanti ketika sudah di ACC akan langsung mulai ada muncul di daftar mata kuliah kalian, sudah di ACC begitu ya. Itu tolong dicek juga. Karena yang tugas meng-ACC itu adalah dosen pembimbing akademik. Nah, berikutnya tentang proses perkuliahan semester genap 2020-2021. Sesuai dengan yang tadi saya share, kalian akademik yang di sini, bahwa proses perkuliahan itu adalah di tanggal ini, nomor 6 ini, 01 Maret sampai 25 Juli, perkuliahan semester genap. Ya. Nah, berarti kalian harus sudah siap dengan segalanya, bahwa tanggal 1 Maret itu sudah mulai masuk perkuliahan semester genap. Ya. 1 Maret sudah mulai masuk perkuliahan semester genap, dipersiapkan segala sesuatu yang mendukung. Nanti kalau ada yang tidak berkenan dengan, atau misalnya pada saat ngeklik itu salah klik, atau belum ada mata kuliah yang, atau ada yang mata kuliah yang tidak terambil, maka ada di sini di tanggal 8 sampai 10 Maret
itu perbaikan rencana studi. Ini maksudnya apa perbaikan rencana studi? Maksudnya adalah kalian boleh merevisi KRS atau misalnya membatalkan mata kuliah yang diambil pada saat pengambilan KRS yang pertama di 24 sampai 27 di sini. Misal saya mah tidak mau mengambil kalkulus diferensial integral nanti aja misalnya. Itu bisa dibatalkan di sini di tanggal 8 sampai 10. Tapi kalau nanti kalkulus integral dibatalkan, kalian tidak jadi ngambil, maka tetap itu menjadi hutang selama studi kalian harus ngambil mata kuliah itu. Begitu. Tidak bisa langsung saya milih yang saya mau seperti memilih topping pada minuman begitu ya, soft drink. Nah, itu wajib diambil. Semua mata kuliah yang disajikan dari semester 1 sampai semester 6, semester 5 itu wajib diambil. Nanti semester 6 dan semester 7 baru ada mata kuliah yang dipilih. Seperti topping tadi. Pengen rasa apa, pengen menu yang mana, bagaimana banyaknya itu silahkan. Itu di semester 6 dan 7. Selama semester 1 dan sampai semester 5, semua mata kuliah yang tampil di layar ya, itu sudah atau wajib diambil begitu. Nah, perbaikan KRS ini juga bisa berlaku untuk siswa atau mahasiswa yang ingin pindah kelas. Begitu. Misalnya yang awalnya semester 1 itu kelas B. Saya ingin masuk ke kelas A begitu. Ya silahkan. Karena di kelas A ada teman ataupun yang lainnya silahkan. Dengan catatan tidak melebihi kuota maksimal di kelas tersebut. Begitu. Jadi kalau kuota maksimalnya saya setting sekarang 45 semuanya maksimal di kelasnya. Kalau kalian memilih di akhir-akhir untuk pindah kelas tapi sudah penuh, itu tidak bisa diklik kelas tersebut. Sudah penuh begitu. Oke. Kemudian seterusnya ini 12 sampai 13 Maret baru kita mencetak absen. Jadi untuk perkuliahan dari tanggal 1 sampai tanggal 11 atau tanggal 10 itu absen belum ada, masih di LMS. Ya, karena absen resminya kami masih menunggu pada saat di sini. Kalau di sini sudah tidak ada lagi perubahan atau ada perubahan dan segera diupdate, maka baru kami cetak supaya tidak terjadi 2 kali pencetakan. Gitu. Nanti sama seperti halnya seperti kemarin pada saat UAS, nanti akan saya share linknya untuk daftar hadir untuk tugas PJ masing-masing dalam menyerahkan daftar nama ke dosen masing-masing mata kuliah ya. Untuk jadwal sampai sekarang saya belum menerima jadwal perkuliahan, jadi tunggu saja, mudah-mudahan segera keluar. Berarti sekarang kalau dihitung kalender 2 minggu lagi ya. Oh enggak, 1 minggu lagi ya. Sekarang minggu terakhir, sorry. Berarti Senin depan kalian sudah mulai disibukkan lagi dengan absen online, presensi di LMS dan seterusnya. Berarti tapi jadwalnya masih belum keluar ya. Saya belum menerima. Mudah-mudahan pasti minggu ini kalian keluar. Oke. Ini untuk proses perkuliahan dan proses bimbingan. Oke, sebelum lanjut, boleh jika ada hal yang ingin ditanyakan seputar perkuliahan dan seputar bimbingan akademik dengan dosen pembimbing masing-masing. Silakan. Ada? Oke, bagi yang KTM-nya belum diambil, KTM, kartu bimbingan akademik dan kartu buku perkembangan ya. Buku perkembangan bimbingan studi yang seperti ini ya. Yang ini mudah-mudahan tidak mirror. Jelas perkembangan dan bimbingan studi yang sudah punya alhamdulillah, yang belum boleh ngambil di prodi diwakilkan atau seperti apa. Nanti ini kalau kalian buka-buka di sini tentu ada identitas di bagian ini.
Ada identitas, kalian silahkan mengisi sampai foto dan tanda tangan, gitu ya. Kemudian lembar berikutnya ini ada, saya tidak punya filenya jadi tidak bisa share screen, jadi share ini namanya share apa berarti. Nah, seperti ini. Ini adalah bentukan atau bentuk rencana studi. Kemudian saya sambil noong ya, saya karena nggak bisa lihat. Kemudian ini daftar mata kuliah yang kalian ambil, yang dari sini. Ini oke, ini mirror. Berarti kode mata kuliah ada di Salam, kemudian mata kuliah juga ada di Salam. Ini bobot SKS ada di Salam. Jadi semua yang kalian isi atau klik di Salam, pindahkan ke sini, ke buku ini, ya. Kemudian nanti identitas-identitasnya, ini berarti untuk yang lembar pertama adalah untuk yang semester 1, silahkan kalian isi. Kemudian lembar keduanya nanti, lembar kedua adalah bimbingan studi, kemudian berikutnya ini bimbingan studi, yang ini adalah diisi berarti oleh pembimbing studi. Pas, nah ini. Zoom, oke. Ini bimbingan studi. Di sini dosen-dosen pembimbing mengisi kalau ketemu offline ya, kalau ketemu online berarti kalian sendiri yang menulis bimbingan apa ini yang hari ini, pembahasan tentang apa. Nggak akan jauh dari tetap semangat, kemudian nggak akan jauh dari jaga IP, jaga kesehatan, dan seterusnya. Itu biasanya default ya. Hal-hal yang di luar itu bisa jadi nanti dosen yang menyampaikan. Kemudian lembaran berikutnya yang ini adalah hasil studi. Hasil studi dari semester yang sudah berlalu tentunya. Nilai kalian rekap lagi yang ada di Salam. Nilai-nilainya berapa, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian nanti di bawahnya ada IPK. IPK-nya berapa, nanti tanda tangan orang tua. Nah, orang tua wali. Sama mirip seperti rapot. Bedanya kalau rapot itu diisi oleh guru. Kalau ini diisi oleh mahasiswa, karena sudah maha dan siswa. Jadi sudah lebih tinggi daripada siswa. Ya, sudah bisa nulis, sudah bisa jujur, sudah lebih jujur. Kemudian berikutnya terus sama ya, sampai selesai studi kalian ini menggunakan buku ini. Jadi buku ini tolong jangan sampai hilang, karena ini menjadi buku perkembangan akademik kalian dari mulai awal sampai akhir, begitu ya, jangan sampai hilang. Kemudian nanti pastikan juga bahwa semua proses perkuliahan dari mulai awal sampai akhir itu kalian selesaikan dengan baik. Mata kuliah yang kami sajikan juga terselesaikan dengan baik, sehingga kalian tidak ada yang tertinggal, gitu ya. Tidak ada yang tertinggal mata kuliahnya. Oke, yang belum mengambil buku KTM dan pedoman akademik, boleh hari ini saya sampai jam 4, kalaupun tidak besok boleh juga masih sampai jam 4. Diwakilkan atau seperti apa, mangga. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang kita sudah sampaikan ya. Oke. Itu adalah tentang bimbingan akademik. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak, ingin bertanya. Boleh. Lira Santosa. Kan tadi yang di buku bimbingan akademik itu harus diisi ya, Pak? Ya. Nah, kalau yang belum ngambil buku bimbingan akademik itu perlu nulis di buku nggak buat ngisi? Kalau yang belum mengambil buku perkembangan dan bimbingan studi, maka kalian menggunakan buku apa saja silahkan. Yang penting jangan hilang, nanti kalau sudah dapat baru dipindahkan, begitu. Jadi diisi sesuai yang ada di buku itu aja gitu, Pak? Ya. Nanti kalian tulis apa yang menjadi arahan dari pembimbing akademik di dalam kertas atau dalam buku atau leaflet apapun. Yang penting, atau mau di handphone juga silahkan. Yang penting nanti pada saat kalian dapat buku itu segera pindahkan supaya nanti dosen pembimbing akademik bisa melihat perkembangannya. Kalau semester 2 biasanya semangat, kemudian tetap tingkatkan IP biasanya gitu ya. Nanti kalau semester 3 masih tetap itu, berarti kan nggak ada perkembangan, gitu ya.
Jadi nanti prosesnya seperti itu. Yang penting semua yang disampaikan oleh pembimbing akademik terdokumentasikan dengan baik di dalam buku itu. Kalau pembimbing akademiknya tidak menuliskan, karena sekarang kan lagi online, maka kalian menuliskan sendiri apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing akademik dari awal sampai akhir. Begitu. Baik, Pak. Makasih. Sama. Ada lagi? Ini 106, 105 berarti ya, kurangi saya. Berarti ada sekitar semuanya 142, berarti masih ada sekitar 30-an, 36. Dikurangi yang keluar, sudah keluar, maka berarti kalian masih ada beberapa lagi 30-an yang belum masuk. Mohon disampaikan informasinya bagi yang memang tidak masuk ke Zoom ini nanti, karena tidak ada media lain selain Zoom. Biasanya kita upload juga di YouTube, tapi sedang ada trouble, jadi tidak saya linkkan. Ada lagi? Untuk mata kuliah sudah dapat informasinya ya? Mata kuliah apa yang disajikan? Belum bisa dibuka, Bapak. Belum bisa? Kan masih tanggal 22 mungkin, Pak. Nggak, kalau mata itu ya, kalau informasi mata kuliah yang disediakan itu sudah bisa diakses seharusnya. Bentar saya cek dulu. Saya share screen saja dulu ya. Oke. Dong. Nah, ini daftar mata kuliah. Ini ya bloknya. Saya perbesar supaya lebih jelas. Oke, aljabar matrik yang pertama, kemudian bimbingan konseling, biologi umum, ilmu pendidikan, ilmu tauhid, kalkulus integral, kapita selekta SD, statistik dasar, ulumul Quran. Ini adalah daftar mata kuliah yang disediakan pada saat semester genap ini untuk angkatan 2020, begitu ya. Nah, nanti ini yang di sini adalah mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyarat yang harus kalian ambil dulu sebelumnya. Pastikan kalian sudah, ini kan prasyarat ya. Artinya, kalian tidak bisa mengambil kalkulus integral kalau belum mengambil diferensial. Kalian tidak bisa masuk ke statistik dasar kalau belum mengambil dasar-dasar matematika. Begitu. Jadi mata kuliah prasyarat ini menjadi wajib. Kalau tidak bisa atau tidak ada atau belum diambil, maka kalian tidak bisa mengambil mata kuliah ini. Kalau yang kosong gimana Pak? Ini kan kosong ya, kosong. Kemarin beberapa mahasiswa yang ngambil KTM, saya suruh nyebutkan NIM-nya 12110 gitu. Langsung saya koreksi matematika, nggak boleh nyebut kosong karena itu bukan kosong, tapi itu angka 0. Kalau ini kosong baru ya. Nah, kalau yang kosong ini tidak ada syarat berarti kalian tidak perlu mengambil mata kuliah sebelumnya. Nah, kalau ini aljabar matrik, ini yang semester 3 nanti. Nah, ini semester 3, ini wajib. Jadi kalkulus integral wajib diambil sebelum kalkulus bawah banyak dan seterusnya. Teori bilangan harus ngambil dulu kalkulus diferensial dan integral tentunya ya. Nah, begitu. Jadi ada mata kuliah prasyarat kami sebutnya. Jadi mata kuliah prasyarat itu adalah mata kuliah yang diwajibkan diambil sebelum mengambil mata kuliah yang dituju. Begitu. Ini ada 2 mata kuliah prasyaratnya, yaitu kalkulus integral dan statistik. Syaratnya adalah ini, diferensial dan dasar-dasar matematika. Itu mata kuliah yang disajikan di semester genap 2021 ya, besok. Nah, mata kuliah dari semester 1 ini, kalian kan sudah melihat ya,
kenyataan di Salam seperti apa, nilai-nilainya dari mulai bahasa Arab saya rasa belum, baru masuk hari ini. Bahasa Indonesia sudah, bahasa Inggris sudah, dasar-dasar matematik sudah, filsafat pendidikan belum, geometri sudah, kalkulus diferensial belum, Pancasila dan kewarganegaraan sudah, sejarah peradaban Islam juga sudah. Jadi tinggal 1, 2, 3 lagi ya untuk semester 1 yang belum ada ya, belum ada nilainya. Bahasa Arab saya rasa sudah mengirimkan baru tadi pagi, jadi nanti saya akan segera upload. Bagi yang ingin melihat hasil realnya, itu kan di Salam itu A, B, C-nya aja ya, nilai akhirnya saja. Nanti juga kita akan upload hasil dari penilaian dari dosennya, jadi kalian bisa ikut mengoreksi tujuannya. Biasanya kalau tidak online, kita sediakan buku, fotokopian nilainya, kita sediakan simpan di Prodi, nanti kalian ke Prodi, kemudian kalian melihat sendiri seperti apa nilai dari mulai UTS-nya berapa, dapat tugasnya berapa, dapat UAS-nya berapa. Tapi karena ini kondisinya seperti ini, jadi kita melakukan inisiatif untuk publish saja di Google Drive, nanti kalian akses per semester, 1, semester 3, semester, dan seterusnya. Nanti kita akan sajikan. Jadi kalian bisa nanti melihat nilai detailnya dari mulai tugas mandiri, UTS, UAS, dan tugas terstruktur. Contohnya yang sudah saya pernah share, sebentar saya cek dulu. Nah, bentukannya nanti seperti ini. Terlihat sudah ada muncul? Ada, Pak. Ya, ini nanti ini yang semester lalu ya, ini yang semester lalu. Oh sorry, ini daftar hadir. Oh ya, sama seperti kemarin lah ya bentukannya, daftar hadir UAS gitu. Nanti kalian bisa diakses di sini. Saya nanti akan sharekan linknya untuk nilai angkatan, ini misalnya nilai angkatan 2019. Nah nanti bentuknya seperti ini. Kami akan sharekan bentuk PDF di Google Drive, nanti kalian bisa akses nilainya seperti ini. Bentukannya. 80 semua. Nah, ini kemudian ini nilai UTS, UAS, TST, Mandiri, dapat nilainya apa. Beserta dosen dan seterusnya, tanda tangan, ini sudah disahkan. Jadi kalau ada di Salam dan di daftar ini berbeda, tolong kalian konfirmasi. Misalnya ini, misalnya gini, nilai ini kan ada nih 80. Ini 80 itu dapat nilai A, saya tunjukkan. 80 itu dapat nilai A, tapi di atas misalnya tadi saya lihat 80 ini dapat B gitu. Jadi yang mana yang betul? Ya. Ini kan 80 A ya. Maaf, ini 80 B. Di sini 80 itu B. Tapi di bawahnya ada juga temennya, 80 A. Nah, itu kan berarti harus dikonfirmasi. Begitu. Karena di Salam hanya muncul A, B, C-nya saja. Saya takutkan seperti itu. Jadi kalian nanti sama-sama kita koreksi. Pak, saya 80 B, tapi teman saya 80 A. Jadi harusnya mana yang betul, A atau B 80 itu. Nanti berarti harus konfirmasi. Karena itu ada kemungkinan seperti itu kejadiannya. Begitu ya. Atau bisa jadi di sini kalian A, tapi di Salam B, tapi nilainya sudah betul. Ini 86 misalnya. Atau itu berarti salah input. Maka kita akan coba update nanti, akan update. Jadi yang jadi patokan adalah ini yang di sini yang saya share. Yang menjadi patokan statistik dasar, misalnya ini yang semester lalu. Seperti ini bentukannya. Kalian nanti bisa lihat setelah semuanya keluar. Begitu. Untuk linknya nanti akan saya share. Jadi semua mata kuliah dan semua nilai boleh dilihat dan diakses oleh semua mahasiswa. Jadi nanti kekurangan kalian di mana bisa kalian koreksi masing-masing atau evaluasi. Nah, jika ada ketidakpuasan, misalnya kalian merasa sudah habis-habisan kuliah,
belajar dan mengerjakan tugas sudah maksimal, tapi kenapa nilainya C misalnya? Itu boleh dikonfirmasi ke dosennya, silahkan. Ya, tapi tetap dengan bahasa yang sopan dan tidak menuntut begitu, tapi ingin bertanya, mengkonfirmasi, bukan menjudge bahwa salah, tapi itu Pak mohon maaf atau Bu mohon maaf, saya namanya siapa, kemudian semester berapa, ingin mengkonfirmasi nilai misalnya kalkulus diferensial. Saya dapat UTS, UAS, tapi kenapa tugasnya 0 misalnya gitu, atau tidak ada nilai, barangkali ada salah kirim atau seperti apa, silahkan begitu, itu terbuka, mangga begitu ya. Nanti biasanya dosen juga mengkonfirmasi, kamu tugasnya hanya ada kertas kosong misalnya, tidak ada isinya sama sekali, hanya ada namanya saja, jadi ya gimana saya mau menilai misalnya gitu ya. Jadi apapun nanti, apalagi sekarang sudah online, by online semuanya, jadi terrecord atau ada file data-datanya begitu. Ya, tolong difahami ketika mengkonfirmasi ke dosen nilai juga bukan maksud untuk minta nilai tambah atau jadi A gitu ya. Dan ada juga pengalaman ada mahasiswa yang dapat beasiswa dari daerahnya, kabupatennya. Dan kabupatennya itu menuntut untuk minimal 3,25 begitu. Dan beasiswa itu mulai berlaku di awal semester dari mulai dia kuliah. Kemudian dia dapat nilai semester akhir 1 dapat nilai ini. Ternyata nilainya cuma 3,00 IPK-nya. Datang ke prodi, Pak mohon maaf, saya dapat beasiswa. Syarat beasiswa itu supaya terus lanjut, saya harus dapat 3,25. Tapi sekarang nilai IPK saja 3,00. Boleh nggak? Atau gimana caranya supaya saya dapat 3,25? Lah, ini aneh kan? Masa kami harus merubah nilainya menjadi 3,25? Kan tidak mungkin. Jadi itu hal-hal yang konyol dan tidak patut untuk dicontoh gitu. Itu kenyataannya seperti itu terjadi dan mungkin mahasiswa merasa kami paham bahwa ada syarat dan kalau tidak mencapai syarat berarti beasiswanya copot begitu ya, atau dipindahkan atau dicabut. Tapi bukan berarti kalian dapat beasiswa kalian bisa memesan nilai seperti itu, nggak bisa. Ya. Jadi kalian sendiri yang harus berusaha. Ya kenapa kalau kalian kan sudah tahu syaratnya 3,25 misalnya. Kenapa belajarnya tidak maksimal? Bukan berarti kami yang harus merubah nilai atau memberikan perbaikan jadi 3,25, tapi kalian yang harus mengupgrade, kalian harus berusaha. Kalau awalnya tidurnya 8 jam misalnya, tidur ya jadi 6 jam, 2 jam lagi untuk belajar begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Hal-hal yang tidak masuk atau keluar jalur, itu kan sudah mulai keluar jalur ya. Kalian dapat beasiswa, maka harusnya termotivasi untuk terus meningkatkan, bukan leha-leha. Tapi ini mah beda. Kalian dapat beasiswa, leha-leha, dapat nilai jelek, kemudian prodi lah yang harus bertanggung jawab. Loh, dari mana itu logikanya begitu ya. Jadi tolong dipahami bagi yang sekarang kalian mendapatkan amanat bidik misi, itu bukan berarti kalian bebas tugas ya sampai akhir, tapi kalian bebas hanya pembiayaan saja dengan syarat kalian harus memenuhi kriteria minimal untuk lanjut untuk dapat beasiswa tersebut lagi. Masih banyak, kemarin ada beberapa hal juga yang beasiswa-beasiswa yang muncul, terutama dalam kondisi pandemi sekarang. Juga program pemerintah juga kan agak terhambat dalam hal misalnya pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat. Jadi yang kami tahu dialihkan ke program beasiswa untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang memang kurang dalam hal pembiayaan begitu. Ya mudah-mudahan kalian, saya harap sih semuanya dapat beasiswa ya. Tapi kalau yang sudah mapan, mohon maaf, sudah mampu, ya dahulukan nanti yang jangan ikut merebut lagi gitu ya, cukup. Atau kalau bisa membantu begitu ya teman yang memang kesulitan dalam hal itu. Oke. Saya rasa cukup jika tidak ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, syukur, silahkan masih boleh berlanjut. Saya tunggu sampai 1 menit untuk berpikir pertanyaan. Sekarang 10.02, kalau 10.03 tidak ada pertanyaan berarti dianggap cukup.
Seyogianya hari ini Bu Ketua Prodi juga akan hadir, tetapi tadi konfirmasi ada hal yang mendadak tidak bisa diwakilkan. Mudah-mudahan selesai sebelum kita selesai. Jadi ada informasi tambahan dari Ibu Ketua Prodi itu akan lebih menambah informasi begitu ya. Tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan juga saya menyampaikan informasinya tidak kurang. Tapi kalaupun kurang ya kita punya grup kan, kita bisa komunikasi di sana. 104 orang ya turun berarti ya, tadi ada 106 beserta saya, berarti ada 2 orang yang keluar. Ya, ternyata tidak ada sampai 10.02.03, berarti dianggap informasinya sudah selesai, sudah cukup. Kosma dan PJ nanti mata kuliah yang tadi saya share-kan, itu dipersiapkan untuk menghubungi dosennya masing-masing. Nanti dosen-dosen yang baru juga akan saya share nomornya untuk kalian komunikasi, karena tanggal 1 kita sudah mulai perkuliahan. Sampai hari ini belum ada surat edaran untuk memperpanjang libur kalian. Jadi tetap berarti sampai tanggal 1 kita ketemu lagi melalui online. Sebelum itu kalian harus melewati, saya sampaikan ulang, sebelum kuliah tanggal 1 Maret, kalian harus melewati satu adalah pengambilan KRS, kemudian yang kedua bimbingan bersama dosen akademik, pembimbing akademik, itu 2 hal yang harus kalian lewati. Kemudian setelah itu pastikan kalian sudah mengambil semua mata kuliah yang disediakan, kecuali kalau IPK di semester 1-nya tidak cukup. Kalau saya lihat sih dari hasil studi sekarang, IPK yang kalian miliki saya rasa masih aman untuk di 3,0 ya. Tapi sebentar saya cek dulu. Hasil per semester. Tiga 3,0 yang paling 2,9 ada. Kemudian ini tidak akan saya share ya. Bagi yang berharap di share ya harapannya sudah punah. Kemudian 2,38 yang paling kecil. Nah, itu berarti harus meninggalkan beberapa mata kuliah. Oke. Berapa yang tidak aman? Ada yang 4. Nilainya berarti semua, kalau 4 berarti semua nilainya dapat A yang sudah keluar. Berarti yang paling kecil di angka 2A ya, ada digit 269, 2232. Nah, itu berarti harus berlari lebih kencang nanti semester 2 untuk mengejar ketertinggalan. Karena yang 2, sekian-sekian berarti harus meninggalkan beberapa mata kuliah di semester 2. Begitu ya. Jadi, saya harap terus menyetabilkan program belajar mandiri kalian. Kita sih berharapnya semua bisa offline. Oke, bisa offline. Tapi tetap kita menunggu hal itu, menunggu keputusan dari yang berwenang, apakah kita offline atau online. Tetapi jika belum ada perubahan, maka tetap online menggunakan LMS. Mudah-mudahan LMS-nya masih sekarang dimaksimalkan lagi, sehingga bisa maksimal juga jaringan yang kalian miliki. Oke, ada pertanyaan dari Reynaldi Yahya. Izin bertanya untuk semester 2, apakah bisa mengambil 24 SKS? Oke, semester 1 dan semester 2 itu disajikan hanya atau baru 20 SKS. Tidak boleh lebih, maksimal 20 SKS saja. Jadi untuk semester 2, walaupun disediakan 20 SKS, tetapi dan masih ada 4 SKS saja jatahnya, tetapi tidak bisa dipergunakan. Karena untuk semester 1 dan 2, itu jatah SKS-nya hanya 20. Ya. Kenapa?
yang saya tahu jawabannya adalah karena semester 2 masih dipersilahkan untuk beradaptasi 1 dan 2, jadi tidak boleh ngambil mata kuliah lebih banyak-banyak. Nanti semester 3-4 baru 24 maksimal ya, kalau IPK-nya di 3,01 minimal. Ada lagi? Tidak ada. Bentar saya cek dulu. Untuk pengambilan SKS. Oke, saya rasa jika tidak ada, maka saya, Ibu Ketua Prodi baru masuk, mungkin ada informasi tambahan, mohon ditunggu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi sudah disampaikan tentang pembimbingan akademik, teknisnya, Ya. kemudian aturan IPK, pengambilan dan daftar mata kuliah yang Mohon maaf buat Pak semua mahasiswa ya, Pak Rikrik juga kebetulan ini lagi riweh Ibu ya. Barusan kebetulan ada yang ponakan yang di rumah gejala ya. Tapi belum tahu tapi udah berkoordinasi dengan Puskesmas, tapi Puskesmas mau nge-swabnya mau Selasa Pak Rik. Jadi kami nggak boleh kemana-mana. Cuman kalau Selasa terlalu lama, jadi Ibu kan ingin tahu gitu hasilnya. Jadi akhirnya kemarin tadi putuskan lagi ke lab yang di ini kimia farma. Sekarang lagi ngantri untuk di swab ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa gitu ya. Flu saja biasa, mudah-mudahan gitu ya. Kami tidak tahu, mohon doanya. Jadi saya ke sana kemari dulu karena kan ini baru ingat jam 9 mau ini baru pas jam 10 Pak Rik, mohon maaf sekali ya. Karena mendadak seperti ini. Terima kasih Pak Riki kalau sudah dibicarakan berkaitan IP dan IPK. Cuman berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan pembimbingan akademik, silahkan nanti Anda buat kelompok ya Pak Rik, udah disebutkan buat kelompok ya nanti dengan ininya. Pertama yang saya inginkan kalau begitu karena sudah dijelaskan sama Pak Riki semuanya, mungkin hanya ada tambahan. Sebaiknya ketika Anda bimbingan, perhatikan tata cara bahasa ke dosen, ya, karena dia bukan teman Anda, gitu ya. Jadi saya ingatkan karena kadang-kadang tidak semua dosen itu adalah bukan anak-anak muda, gitu ya. Jadi mungkin saja dia seperti saya pikirkan juga yang berkaitan dengan segi bahasa lah. Jangan selalu pakai emosi Farik ya emot ya. Nah itu jadi kadang-kadang ada mahasiswa yang ini tiba-tiba nangis, saya juga gambarnya tiba-tiba senyum. Kadang-kadang nggak semua dosen mengerti itu ya, tanda-tanda seperti itu. Bahasa aja nanti buat. Kemudian untuk semester depan Anda semakin ke sini semakin harus
belajar itu tetap harus semangat ya. Kemudian ini di WA itu kalau di grup jangan dengan misalkan ada ini Farid Bismillah. Nah ini siapa namanya gitu ya. Jadi lebih baik pakai nama pribadi ya. Ini seringkali ada mahasiswa yang kadang-kadang menuliskannya dengan istilah-istilah yang kitanya tidak tahu ini siapa namanya. Nah itu harus diperhatikan. Begitupun nanti dalam kelompok belajar kelompok GWA dengan dosen ya itu jangan nama yang aneh-aneh gitu. Nama asli Anda aja yang ditulis. Kemudian yang kedua adalah ikutlah perkuliahan. Nah mungkin ke depan sudah di ini nggak evaluasinya? Belum, Bu. Belum ya. Dan saya inginkan evaluasi Anda dari perkuliahan ini gimana, apalagi sama ya, apalagi ada semester awal yang baru kuliah sudah daring gitu ya, belum pernah ketemu ke UIN. Tapi kalau Anda sehat, kalau Anda ini silahkan kalau mau ke UIN ya, ke Prodi Pendidikan Matematik ya. Nah itu perkuliahan ini silakan Anda ikuti dengan baik, dengan benar, Anda ikuti semuanya. Dan jika ada apa-apa, sebaiknya jangan berkata kemana-mana, sebaiknya tanya ke Prodi. Kalau ada yang hal-hal yang tidak berkenan atau apa, coba didiskusikan di Prodi ya. Jangan langsung Anda ke medsos. Saya harapkan seperti itu ya. Apapun yang terjadi, lebih baiknya Anda tanya dulu ke Prodi, jangan jadi gunakanlah medsos dengan baik. Ini baru semester 1 ya, jadi kadang-kadang jangan terbawa hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu mungkin nasihat saya ya. Di mata kuliah sudah disajikan, Anda silakan kuliah dengan benar. Kami berusaha untuk sebaik mungkin untuk terjadi perkuliahan, dan mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dengan ini. Mungkin itu dulu Pak Rik, saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti dari awal tadi. Untuk sementara itu dulu. Ya tadi kalau sudah disebutkan oleh Pak Rik hal-hal yang lain. Nah itu Pak Rik mungkin ya sekian dulu. Mungkin nanti aja kalau ada hal yang ditanyakan yang bisa saya jawab. Pak Rik. Mohon maaf ya setelah baca 1 jam saya baru kata itu begini, tadi itu bingung saya itu karena bersosialisasi dengan berkomunikasi dengan puskesmas, ternyata kami harus isoman ya, semua yang berhubungan di sini harus isoman. Terus sudah kedua itu adalah mereka dari itu mau ke jadwal dari kecamatan ke kelurahannya hari Selasa, jadi Selasa ini. Jadi kami berebut dulu tadi itu Parik. Jadi nggak ingat ya, jalan baru ke ini kan kalau namanya swab mandiri tetap kita harus pegang uang ya Parik ya. Jadi saya ini dulu ini dan baru ingat baru selesai, baru buka HP baru saya ya Allah ya Robi saya jam 10 ada ini ya baru langsung aja ke sini. Tuh. Jadi alhamdulillah sekarang lagi ngantri lagi mau di swab. Jadi saya berhubungan dulu ini dulu. Ya mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa. Gara-garanya keundangan pernikahan. Itu gara-garanya. Ya takutnya ya kita jaga saja. Itu aja Pak Rik mungkin sementara. Terima kasih Bu informasinya. Saya pertegas ya untuk yang tadi pertanyaan dari Renaldi. Di sini yang Bagas sudah memegang buku pedoman akademik yang seperti ini. Yang ini. Itu di informasinya ada di halaman 43. Di situ dikatakan sebagai berikut. Beban belajar mahasiswa program studi sarjana sebagai berikut. 2 semester pertama, mahasiswa mengambil sebanyak-banyaknya 20 SKS. 2 semester pertama, mahasiswa mengambil sebanyak-banyaknya 20 SKS. Begitu ya. Jadi untuk semester 1 dan semester 2, maka kami juga hanya menyediakan 20 SKS. Tapi untuk semester 2, tidak sama seperti hanya semester 1. Yang semester 1 itu semuanya diambil. Tapi kalau semester 2, tergantung pada IPK-nya. Ya, tergantung pada IPK-nya. Saya perhatikan, mudah-mudahan jelas. Kayaknya nggak jelas ya.
Di halaman berikutnya di 44-nya 3,01 sampai 4,00 IPS-nya itu 24 SKS maksimalnya. 2,60 sampai 3,00 itu 20 SKS. Berarti kalau yang 2,6 sampai 3,00 masih aman nih IPK-nya, tidak ada mata kuliah yang ditinggalkan begitu ya maksudnya. Kalau IPK-nya di antara tadi 2,60 sampai 3,00. 2,01 itu 18 SKS sampai 2,59. 2,01 sampai 2,59 itu 18 SKS maksimalnya. Kemudian 1,61 sampai 2,00 itu 16 SKS. Nah, kemudian 00 sampai 1,60, tapi saya rasa tidak ada yang sampai ini ya, sampai 1,0. Yang terkecil, mohon maaf, sampai hari ini, update hari ini perhitungan IPK itu tadi di 2,38. 2,38. Berarti 2,38 di 18 SKS. Nah, jika ada yang di 2, atau yang jatah SKS-nya 18 SKS, sementara yang disediakan tadi itu 20 SKS, maka apa nanti Pak yang ditinggalkan? Maka yang ditinggalkan itu di ilmu tauhid ya, yang di luar matematika, ilmu tauhid atau ulumul Quran boleh yang ditinggalkan. Jadi kalian cek kembali IPK-nya atau IP semester 1-nya berapa. Kemudian kalau yang tadi saya sebutkan kriteria-kriterianya atau kategori-kategorinya dari mulai 18 SKS, 20 SKS, 24 SKS maksimal, maka kalau yang 20 SKS berarti boleh memilih antara ilmu Quran dengan ilmu tauhid yang ditinggalkan. Nanti diambilnya di semester berikutnya begitu ya. Nah, begitu untuk pertanyaan yang tadi lanjutan dari Rinaldi. Mangga, ada lagi pertanyaan yang lain? Sebelum masuk ke termin yang berikutnya. Jika tidak ada, saya minta perwakilan dari masing-masing kelas, mau Kosma, mau penanggung jawab mata kuliah, atau siapapun boleh, untuk mengemukakan hal-hal apa saja yang bisa kita perbaiki bersama untuk pelaksanaan perkuliahan di semester 2 nanti. Kemarin beberapa yang sudah ngambil KTM, sudah saya tanya secara langsung, jika ada pilihan proses pembelajaran di antara menggunakan modul, pilihannya menggunakan modul atau PowerPoint, kemudian diskusi di LMS, atau kemudian pilihan yang berikutnya menggunakan Zoom, kuliah langsung menggunakan Zoom begitu. Dan yang keempat pilihannya adalah menggunakan dosen merekam video pembelajaran atau saat mengajar diupload ke YouTube. Jadi ada 4 pilihan. Kemarin juga yang sudah langsung ke prodi saya tanya beberapa dan pilihannya jatuh ke nomor 4. Gitu. Yang dosen upload video pembelajaran di YouTube, nanti diskusinya di LMS setelah. Jadi keuntungannya ada beberapa Pak, katanya keuntungannya ada kalau di YouTube bisa berulang-ulang, kemudian kita bisa kuotanya bisa lebih hemat dibandingkan di Zoom, lalu diskusinya juga lebih terarah begitu. Nah, saya minta secara formalnya berarti sekarang sehingga didengar oleh semuanya yang hadir 104 ya berarti mahasiswa yang hadir. Perwakilan masing-masing satu orang dari perwakilan kelas untuk menyampaikan salah satunya itu yang tadi pendapatnya tentang pembelajaran seperti apa atau hal-hal lain yang boleh disampaikan juga. Silakan. Mangga, kelas A dulu siapa? Kelas A, Kosmanya mana ada? Satu A hadir.
Di sini ada Anita. Jangan pada kabur ya, saya absen. Satu orang hadir. Ya, mangga Adinda Putri boleh menjadi perwakilan atau mau siapa mangga? Ini banyak juga 1A ada, tapi perempuan semua namanya. Atau yang lain yang laki-lakinya nggak ada A-nya gitu ya. Boleh Adinda Putri untuk menyampaikan? Atau mau Anita, Ahmad, Firdaus, nah ini adalah laki-lakinya. Atau siapapun boleh. Atau mau kelas B dulu, silahkan ada kelas B. Yang nampak videonya itu Eri Rizky kelas B. Boleh Eri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rizky dari kelas 1B. Menurut Eri dan tadi juga sudah dibicarakan di kelas, untuk pembelajarannya sepertinya di-up dulu di YouTube, nanti didiskusikan di LMS atau di WA gitu. Oke. Untuk semua mata kuliah atau yang matematikanya aja? Untuk yang dijelaskan seperti ya matematika itu nanti didiskusikan apa yang tidak dimengertinya di LMS atau di WA gitu Pak. Oke. Eri di belakang itu ada apa? Whiteboard apa? Itu tugas SPI Pak buat silsilah itu Bani Umayyah. Oh. Ditempel. Oke. Ya, siap. Kelas C. Terima kasih, Eri. Kelas C. Kelas C itu ada Muhammad Kahfi, Muhammad Zul. Kelas C kelasnya siapa? Kosmanya. Muhammad Zul. Oke, enggak. Ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Susatrio. Saat ini masih menjabat sebagai Kosmo dari kelas C. Untuk dari kami sendiri, setelah didiskusikan bersama kelas, mungkin tentang metode pembelajaran itu, untuk di YouTube sudah yang seperti Bapak katakan tadi, efektif dan tidak terlalu boros kuota. Namun mungkin di bagian durasi yang menjadi kendala bagi kami untuk kalau misalkan 1 jam 1 video itu masih rasional mungkin Pak. Cuman kalau misalkan 1 jam videonya tuh cuman untuk satu sesi pembelajaran itu langsung 4 itu mungkin rada berat bagi kami gitu Pak. Soalnya pernah gitu terasa gitu. Jadi satu pelajaran itu udah langsung lebih dari 1 video dan rada ini sih gitu sih. Terus untuk mungkin dari kami sendiri karena mungkin minat baca kami selaku mahasiswa masih untuk tingkatan mahasiswa masih sangat rendah sekali Pak, kalau yang saya rasakan. Jadi mungkin dan karena kami juga masih masa transisi dari SMA ke anak kuliahan, jadi mungkin kami masih perlu bimbingan dari para dosen gitu buat menjelaskan beberapa pelajaran secara langsung gitu Pak. Soalnya kadang ketika dijelaskan melalui Zoom melalui YouTube atau misalkan melalui WA group itu tidak tercerna sepenuhnya oleh mahasiswa gitu Pak. Apalagi kalau misalnya di WA group mah biasanya suka ada panjang, ada juga yang nge-skip gitu, panjang tulisannya gak mau dibaca. Itu aja mungkin sih Pak. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zul background-nya bunga-bunga, sedang berbunga.
Ini kasur Pak, Oh, kasur. diberdirikan. Oke, siap. Anak kos ya. Oke, kelas D. Saya Pak. Oke, Syauqi Mumtaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin di sini saya Syauqi Mumtaz selaku perwakilan dari kelas D Pak ingin menyampaikan semacam aspirasi lah untuk metode pembelajaran ke depannya. Jadi kalau menurut kelas kami Pak, baiknya metodenya itu divariasiin Pak. Sebenarnya kami setuju untuk metode pembelajaran lewat YouTube ya, karena dengan alasan yang sama seperti teman-teman tadi gitu, bahwa bisa mengulang pelajaran, tapi saya rasa atau kami rasa jika misalkan kita terlalu terus-terusan gitu mengandalkan YouTube ataupun sebaliknya terus-terusan mengandalkan Meet via Zoom atau via grup WA atau via LMS itu akan terasa jenuh gitu Pak. Jadi seenggaknya ada variasi lah dalam metode pembelajaran secara daring ini. Gitu Oke. Pak. Hal yang lainnya di luar pembelajaran atau perkuliahan? Ada masalah di semester 1D yang bisa disampaikan? Saya rasa tidak Pak. Tidak, aman ya, kecuali itu. Oke, 1A. Terima kasih, Mumtaz. Background-nya putih, Mumtaz, jadi saya nggak tanya. Kelas A, ini nggak ada yang mau berkomentar? Pak, saya komentar. Apa komentarnya sama dengan A, B, C, D, E, B, C, D gitu ya? Ya, cukup lah itu juga. Berarti nggak ada nih kelas A. Kosmonya siapa kelas A, Cung? Tidak ada masalah kayak Mas. Kosmanya hadir kayaknya Pak. Sok diwakilkan atau sama siapa? Adinda Putri boleh, Anita. Boleh sama saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya tidak diaktifkan, terkendala karena sinyal juga. Oke. Jadi dari beberapa orang itu Lup-lup ya suaranya. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin ngelanjutin yang tadi Adinda Putri. Ya. Mohon maaf sebelumnya